Gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Myanmar bagian tengah pada Jumat 28 Maret 2025 waktu setempat. Ini terkait dengan jumlah korban yang tewas akibat gempa bumi berkekuatan 7,9 magnitudo di Myanmar Tengah meningkat menjadi 2.056 orang. Menurut Badan Geologi Amerika Serikat, gempa berpusat di Myanmar Tengah dengan magnitudo 7,7. Beberapa menit kemudian kembali terjadi gempa, kali ini berkekuatan 6,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arina Jawatia dan teman saya Michelle Petrus. Kami di sini akan membahas mengenai tragedi kemanusiaan yang menimpa kawasan Asia Tenggara. Tepatnya yaitu mengenai gempa bumi besar yang terjadi di Myanmar pada tahun 2025. Gempa ini tidak hanya menghancurkan secara fisik tetapi juga menghancurkan kehidupan jutaan manusia, memporak-porandakan infrastruktur, serta menimbulkan trauma dalam masyarakat yang terdampak. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami bencana ini secara komprehensif, mulai dari terjadinya bencana ini, dampak yang ditimbulkan, hingga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan dan mitigasi di masa depan. Nah, dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat berperan dalam mencegah dan mengurangi risiko ini di masa depan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis permasalahan. Yang pertama yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya gempa bumi di Myanmar tahun 2025. Menurut pernyataan dari Geofisika United States Geological Survey atau USGS William Yik, ada 4 alasan mengapa gempa di Myanmar memakan banyak korban jiwa. Yang pertama yaitu karena gempa tersebut termasuk ke dalam gempa dangkal epicentrum atau pusat gempanya hanya berada di kedalaman 10 km dari permukaan bumi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah guncangan di permukaan. Yang kedua, karena pusat gempa dangkal berada di dekat wilayah permukiman warga Myanmar yang menyebabkan peningkatan korban, baik itu korban jiwa maupun korban fisik. Yang ketiga, yaitu karena posisi geografis Myanmar yang terletak tepat di Sesar Sagaing atau Sesar Sagaing adalah pertemuan antara lempeng India dan lempeng Sunda yang membentang dari utara ke selatan, sehingga seolah-olah membelah Myanmar. Karena keberadaan sesar itulah, Myanmar menjadi negara yang akrab dengan gempa dan aktivitas seismik lainnya. Yang keempat, belum ada mitigasi yang tepat di Myanmar dalam menghadapi ancaman gempa bumi. Salah satunya adalah belum adanya perundang-undangan soal bangunan tahan gempa. Banyak bangunan yang tidak dibangun dengan standar tahan gempa. Selain itu, kurangnya sistem peringatan dini dan minimnya pelatihan tanggap darurat menyebabkan masyarakat tidak siap menghadapi gempa tersebut. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi Myanmar 2025. Dampak kesehatan yang pertama, lebih dari 3.000 korban jiwa dan ribuan korban luka dengan kondisi medis serius. Dampak yang kedua, kerusakan fasilitas kesehatan menghambat layanan medis darurat. Yang ketiga, krisis air bersih dan sanitasi menimbulkan risiko penyakit menular seperti diare dan infeksi kulit. Yang keempat, trauma psikologis terutama pada anak-anak dan perempuan akibat kehilangan dan ketidakpastian. Lalu ada dampak sosial. Dampak sosial yang pertama yaitu sekitar 17 juta orang terdampak dengan jutaan kehilangan rumah dan penginapan. Yang kedua, tempat penampungan darurat penuh, sesak, minim keamanan dan privasi meningkatkan resiko kekerasan berbasis gender dan seksual. Yang ketiga, ratusan orang masih hilang menyebabkan kecemasan sosial yang tinggi. Dan yang keempat, disrupsi pada kegiatan pendidikan dan kehidupan di komunitas. Lalu ada dampak lainnya. Yang pertama, hancurnya infrastruktur vital seperti listrik, komunikasi, dan air bersih. Yang kedua, gangguan logistik. Jalan utama ke Myanmar Tengah rusak, penerbangan ke Mandalay dihentikan. Dan yang ketiga, keterlambatan distribusi bantuan kemanusiaan akibat hambatan akses. Dan yang terakhir, ancaman gempa bumi susulan menambah tekanan fisik dan mental bagi para penyintas. Mitigasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Sebelum terjadi, perhatikan daerah rawan gempa bumi di sekitar. Lalu, kenali jalur evakuasi di lingkungan sekitar. Siapkan tas siaga bencana.
Saat terjadi gempa bumi, jika berada dalam bangunan, berlindung di bawah meja untuk menghindari peruntuhan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar. Ikut instruksi evakuasi dari petugas keamanan. Jika berada di luar bangunan, perhatikan tempat terpijak. Hindari berdiri dekat tiang, pohon, atau bangunan yang rawan roboh. Selanjutnya, yaitu jauhi area pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Hindari area yang mungkin terjadi longsor. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Setelah terjadi gempa bumi, langkah yang dapat dilakukan yang pertama yaitu perhatikan reruntuhan yang membahayakan pada saat evakuasi. Ikuti instruksi dan informasi resmi dari pihak yang berwenang. Nah, bencana gempa bumi Myanmar 2025 adalah tragedi besar yang mengguncang tidak hanya tanah tetapi hati nurani dunia. Namun dari bencana ini kita belajar bahwa kesiapsiagaan dan respon cepat adalah kunci untuk mengurangi korban dan dampak yang ditimbulkan. Infrastruktur yang tangguh, edukasi mengenai bencana kepada masyarakat, serta sistem respon yang efektif akan menjadi prioritas utama dalam menghadapi bencana serupa di masa depan. Oleh karena itu, kita tidak hanya mengenang para korban, tetapi juga bersiap untuk menghadapi bencana yang sama di kemudian hari. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.